Selamat pagi saudara. Akhir-akhir ini kita terus dikejutkan oleh kejadian-kejadian bunuh diri. Apakah itu bunuh diri itu disebabkan oleh masalah relasi, misalnya seseorang yang ditinggal oleh pacarnya, atau seseorang yang mengalami perceraian di dalam keluarga, atau itu dipicu oleh kondisi ekonomi yang tidak baik, dan apalagi di masa-masa pandemik seperti ini. Juga ada bunuh diri yang disebabkan oleh penyakit yang menahun dan tidak ada kemajuan untuk mendapatkan kesembuhan. Ada juga orang-orang yang melakukan bunuh diri karena sebuah keyakinan, ya. Misalnya itu apa yang terjadi dengan harakiri di Jepang, ya. Ada juga yang melakukan bunuh diri itu dengan dilandasi oleh sebuah iman kepercayaan, ya. Contoh yang terjadi akhir-akhir ini, ya, yang melakukan bom bunuh diri itu di Makassar, dan itu diyakini dipicu oleh sebuah keyakinan tentang jaminan bahwa di surga akan ada bidadari-bidadari yang siap menyambut orang-orang yang bunuh diri seperti itu. Dan berbagai macam lah, ya, penyebab daripada bunuh diri itu. Ada juga yang bunuh diri itu semacam sebuah tindakan aktualisasi diri, ya. Artinya dia mau ingin dikenang, ya, ingin dikenang dan dikenal itu melalui tindakan bunuh dirinya, ya. Jadi dia merasa bahwa puncak daripada kepopulerannya adalah melalui tindakannya bunuh diri sehingga diingat oleh dunia, ya. Dan banyak pemicu daripada tindakan-tindakan bunuh diri ini. Nah, secara sederhana Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa bunuh diri itu sebuah tindakan fatal, ya, yang menghancurkan diri sendiri, yang dilakukan oleh mereka-mereka dalam kondisi yang sadar, dan biasanya itu sangat rahasia, ya. Nah, bagi kita orang-orang Kristen, ya, ini sebuah tindakan yang tidak bisa kita terima, ya. Bahkan Augustinus itu di abad ke-5 pernah mengatakan, ya, seorang bapak gereja pernah mengatakan bahwa para pelaku bunuh diri itu disebut sebagai pembunuh, ya. Bahkan respons daripada orang-orang terhadap tindakan bunuh diri itu pernah sangat ekstrimnya. Di London atau Inggris itu pernah suatu ketika mereka mendapatkan orang yang bunuh diri, dan tindakan sosial yang dilakukan adalah mayat daripada yang melakukan bunuh diri itu ditarik oleh kuda di jalanan, lalu mayatnya itu dipotong atau jantungnya itu dikeluarkan dan diiris-iris atau dipotong-potong, dan kemudian mayatnya itu dibuang jauh-jauh, ya, tidak bisa dekat dengan kuburan masyarakat pada biasanya. Itu bentuk penolakan yang ekstrim terhadap tindakan-tindakan bunuh diri seperti itu. Bahkan pada zaman itu sekitar tahun 1860-an, ya, di London, Inggris, itu keluarga daripada pelaku bunuh diri itu dikucilkan atau dianiaya oleh orang-orang yang tidak bersedia menerima tindakan yang seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita di dalam kekristenan ada beberapa juga kejadian bunuh diri yang pernah terjadi, ya, yang sangat fenomenal itu di dalam perjanjian lama. Ada kisah bunuh diri daripada Raja Saul, ya. Raja Saul ketika dalam perang, dia tidak mau orang lain yang membunuh dia, maka dia sendiri yang menjatuhkan dirinya di atas pedangnya, ya. Itu sebuah tindakan bunuh diri. Dan sebenarnya masih banyak para tokoh yang lain atau catatan Alkitab kita tentang orang-orang yang melakukan bunuh diri dalam perjanjian lama, tapi biasanya itu dikaitkan dengan hukuman Allah, ya, hukuman Allah.
Misalnya itu si Ahitofel dalam 2 Samuel pasal 17 ayat 23. Nah, ada juga yang namanya itu Abimelekh di dalam Hakim-Hakim pasal 9 ayatnya yang ke-54. Jadi semuanya itu dikaitkan oleh ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan atau pemberontakan mereka kepada Tuhan. Dan yang sangat menonjol mewakili perjanjian lama itu adalah Saul, ya. Dan udah jelas itu dikaitkan atau dilatar belakangi oleh ketidaksetiaannya kepada firman Allah. Dan tentunya juga kita mengenal dalam perjanjian baru ada tokoh yang sangat terkenal juga di dalam perjanjian baru, yaitu Yudas Iskariot, yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena kesalahannya telah mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada hal yang positif dari tindakan bunuh diri, Bapak Ibu, baik itu di dalam sejarahnya secara historis maupun di dalam Alkitab, ya. Semua menolak, ya. Tindakan-tindakan bunuh diri adalah sebuah bukan hanya sekedar merusak diri sendiri, tapi itu sebagai bentuk dosa kepada Tuhan, karena mereka hanya berpusat pada diri sendiri dan mereka sudah kehilangan kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan, ya. Padahal kita tahu bahwa Allah itu adalah sumber anugerah yang mampu membaharui dan memulihkan keadaan hidup kita. Entah apapun yang kita alami, ya, apapun itu, entah pergumulan, sakit penyakit dan penderitaan atau hal-hal yang mengecewakan kita, kita jangan lupa bahwa masih ada Tuhan yang terus menopang dan memberkati atau memulihkan keberadaan kita, ya. Jadi secara teologi sebenarnya tindakan bunuh diri itu adalah sebuah usaha untuk pembenaran atas keputusan sendiri mengakhiri hidupnya demi tercapainya sebuah kehidupan yang dikhayalkannya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita menegaskan bahwa hidup manusia adalah milik Allah, ya, milik Allah berarti yang berotoritas penuh pada kehidupan kita itu adalah Allah, ya. Jadi tidak ada pembenaran apapun dari manusia yang menjadi landasan atau menjadi dasarnya untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Tidak ada. Tidak ada dasar Alkitab. Dan ketika kita berkaca dari beberapa tokoh yang melakukan tindakan bunuh diri dalam Alkitab, tidak ada nilai positif sama sekali di dalam kehidupan mereka. Maka cukup aneh, ya, kalau ada orang yang begitu mati-matian membela tentang orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri ini, ya. Seperti saya pernah dengar itu ada sang debaters, ya, di YouTube itu membela Yudas dan dia berkata bahwa Yudas bisa diselamatkan atau justru Yudas itu masuk surga. Nah, itu sebuah keanehan dan sangat bodoh, ya, sangat aneh, ya, pikiran yang begitu tidak wajar, ya, karena di dalam tindakan Yudas bunuh diri itu tidak ada nilai positif dan sama sekali tidak ada nilai positif. Jadi hati-hati saudara, pengajaran-pengajaran yang seperti itu bisa menjerumuskan. Makanya saya terus ingatkan itu di video-video yang beredar di YouTube itu, hati-hati, jangan semua ditelan bulat-bulat, ya. Tolong dicermati dan tolong untuk dianalisa sebaik mungkin, ya, diperhatikan, ya. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan bunuh diri ini adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan, ya. Dan itu harus kita tolak, ya. Orang-orang percaya jangan melakukan tindakan bunuh diri itu. Nah, khusus bagi kita di BNKP biasanya kita tidak melayani, ya, penguburan daripada orang yang melakukan bunuh diri karena memang itu adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan, ya. Jadi dengan sengaja melawan Tuhan dan menyatakan pembenaran dirinya melalui mengakhiri hidupnya yang seperti itu, ya. Dan di sisi yang lain ada juga yang menekankan masalah kebebasan, ya. Dan tetapi
saya secara pribadi itu mengatakan bahwa kalau ada orang mendasarkan tindakan bunuh diri itu atas dasar kebebasan, itu kebebasan yang kebablasan Bapak Ibu. Ya. Jadi kita perlu hati-hati sebagai orang-orang Kristen, jangan terjerumus dalam pemahaman yang seperti itu. Nah, terakhir saya ingin katakan bahwa tindakan bunuh diri itu apapun alasannya itu tidak pernah dibenarkan oleh Alkitab, tapi justru tindakan bunuh diri itu adalah sebuah bentuk kesombongan kita sebenarnya, bahwa kita tidak menggantungkan hidup kepada Allah, dan sekaligus juga sebagai bentuk kelemahan atau kebodohan kita, di mana kita tidak menghargai bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa daripada Allah. Ya, jadi saudara, anak-anak remaja, orang-orang Kristen, dan siapapun kita yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus, jangan melakukan tindakan bunuh diri. Kiranya memberkati. Amin.